Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas soal penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertemuan secara tertutup itu salah satunya membahas penanganan COVID-19 yang sudah dan akan dilakukan pemerintah. Lantas apa saja detail isi pertemuan keduanya? Simak wawancara jurnalis Kompas TV Yasir Neneama dengan Yusuf Kala. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan secara tertutup dengan Wakil Presiden ke-10 dan juga 12, Bapak Yusuf Kala, yang saat ini sekaligus menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Apa saja detail pembahasan mereka sudah bersama saya, Wakil Presiden ke-10 dan juga 12 sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia, Pak Yusuf Kala. Pak, kemarin bertemu dengan Pak Jokowi, spesifik pembahasannya soal apa nih terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia ini, Pak JK? Ya, terima kasih. Secara rutin kami sepakat untuk saling ketemu, bertukar pengalaman, bertukar ide atau bertukar pandangan tentang masalah-masalah kita ini. Khususnya karena pada saat ini COVID-19 menjadi bagian daripada hal yang perlu kita segera atasi, karena hal itu bisa telah membahayakan lebih lanjut kepada bangsa ini, baik dari secara kesehatan juga secara ekonomi. Dan itulah saya dari sisi Palang Merah melaporkan tentang kegiatan Palang Merah dan juga tentu pandangan-pandangan secara bertukar pikiran apa yang dapat kita lakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, sehingga timbul rasa percaya sehingga masyarakat dapat berbuat lebih baik. Nah, itulah hal-hal yang selalu saya bicarakan dengan Presiden apabila ada waktu untuk itu. Untuk ada kesehatan dan juga ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Yang kemarin sempat menjadi salah satu sorotan adalah soal ekonomi. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kita kemungkinan akan mengalami resesi nih. Tanggapan dari seorang Yusuf Kala seperti apa? Resesi adalah bagian daripada akibat kita pandemik ini. Pandemik ini orang tentu banyak tidak bekerja, tinggal di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah. Itu menyebabkan masalah ekonomi lanjutannya. Karena masalah ekonomi itu karena di seluruh dunia mempunyai suatu situasi yang sama, sehingga ekonomi dunia merosot. Termasuk tentu ekonomi kita juga merosot, sehingga timbul resesi di banyak negara. Sehingga saya sampaikan bahwa ya kita tidak perlu merasa malu apabila ada resesi, karena negara besar sebesar apapun kayak Amerika, kayak apa negara lain di Eropa atau di Korea, di Jepang juga resesi. Karena itu ekonomi di dunia tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi hanya kita harus mengurangi bagaimana berusaha efeknya dengan cara membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu inti daripada persoalan, di samping kita bekerja dengan cepat untuk mengatasi pandemi ini. Mengatasi pandemi ini. Kemarin ada salah satu caranya adalah meminta agar pemerintah daerah, kepala daerah ini untuk segera membelanjakan APBD-nya. Itu menurut Pak JK salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah resesi? Memang itu cara yang paling baik, karena yang kurang ya daya beli. Betul. Kalau daya beli berkurang, maka produktivitas berkurang. Kalau produktivitas berkurang akibat daya beli berkurang, maka akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Itu terjadi negatif. Walaupun demikian, tentu saya sampaikan juga bahwa masalah ini tentu karena pandemi. Jadi kita harus selesaikan dengan keras dulu pandemi itu, maka otomatis ekonomi kita akan berjalan dengan sendirinya. Produktivitas itu. Jadi sebabnya dulu ya harus kita selesaikan. Semua setuju, Pak Presiden setuju. Sebabnya dulu kita selesaikan. Karena itu segala effort dibagikan untuk itu. Sebabnya dulu harus kita selesaikan, yaitu terkait dengan pandemi. Yang tengah dilakukan ini adalah terkait dengan vaksin merah putih yang saat ini tengah digodok untuk rencananya pertengahan 2021 baru akan didistribusikan kepada masyarakat. Tanggapan Pak JK? Dunia ini kena semua. Karena itu juga di berbagai bagian dunia, khususnya di negara-negara yang maju dan juga negara mempunyai keahlian, termasuk Indonesia, berusaha untuk menemukan vaksin untuk memberikan imunitas kepada masyarakat agar tidak tertular daripada COVID ini.
Karena itulah memang bahagian daripada itu kita ikut serta khususnya dalam hal percobaannya yang seperti dilakukan di Bandung dan sebagainya. Itu bahagian penting karena banyaklah dengan vaksin kita bisa menahan penularan ini. Baik. Kemudian terkait dengan peningkatan COVID-19 nih, ada informasi yang saya dengar bahwa kata Pak JK nih kemungkinan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ini bakal menembus angka 500.000. Iya, kalau akhir tahun tiap hari sekitar 3.000, sisa kita bulan ke-8, sisa 4 bulan ke depan, sisa 120 hari. Kalau rata-rata 3.000 per hari berarti kita akan melampaui 500.000 pada akhir tahun ini. Itu cara itunya. Seperti sekarang tiap hari ini kan derek ukur, naik terus. Betul. Selama kita tidak ada intervensi yang kuat untuk melayani dan selama tidak ada disiplin yang kuat dari masyarakat. Jadi dua hal, disiplin masyarakat, kemudian intervensi dari pemerintah atau dari masyarakat kayak dilakukan oleh PMI, bagaimana secara gencar kita melakukan disinfektan untuk mengurangi laju penyebaran itu. Baik, terima kasih Wakil Presiden ke-10, 12 sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia, Pak Yusuf Kalla telah berbagi informasi terkait dengan pertemuan beliau dengan Presiden Joko Widodo yang membahas terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Tentu saja harapan kita bersama kasus ataupun pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salah satu kontribusi kita adalah ayo sama-sama kita patuhi protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yasir Nama, Bondan, Kompas TV Jakarta.